Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Ibu ingin mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru yang telah diterima di SMP Negeri 2 Kuala Bangka. Pertama-tama ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama ibu yaitu Ibu Suwarni. Ibu mengampu atau mata pelajaran ibu adalah bimbingan dan konseling. Kelas yang ibu ampu adalah kelas 7, 8, dan 9. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada kesempatan ini materi yang akan ibu sampaikan dalam MPLS kali ini yaitu tentang tata krama. Seperti kalian ketahui, mungkin kalian tidak asing lagi dengan kata yang namanya tata krama. Tata krama itu berasal dari kata tata dan krama. Sedangkan tata itu adalah adat atau norma, ya. Kemudian kalau krama itu adalah sopan santun atau kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi definisi dari tata krama atau pengertian dari tata krama itu sendiri adalah norma atau kebiasaan yang mengatur sopan santun yang telah disepakati oleh lingkungan. Itu pengertian dari tata krama. Tujuannya apa? Tujuan dari tata krama itu sendiri yaitu agar siswa dapat menjadi pribadi yang berperilaku baik dalam arti sopan santunnya baik, kemudian dapat menciptakan lingkungan yang kondusif atau lingkungan yang harmonis di sekolahnya. Itu tujuannya adanya tata krama. Banyak sekali macam-macam tata krama, tapi ibu akan menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama adalah tata krama yang berhubungan dengan berbicara. Jadi tata krama itu ada macam-macam ya nak, tapi ibu akan menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama adalah tata krama berbicara. Apa-apa saja harus kita perhatikan dalam kita bertata krama berbicara tadi. Yang pertama adalah kita harus fokus pada saat kita berbicara dengan orang lain. Fokus dalam arti jangan kita berbicara itu mata kita memandang kemana-mana, tapi kita harus memandang lawan bicara kita. Kemudian yang kedua, jangan kita memotong pembicaraan lawan kita, ya. Jadi jangan sekali-kali kita memotong pembicaraan lawan bicara kita. Dengarkan dulu sampai selesai, baru kita nanti kalau mau menanggapi silakan kita menanggapi. Kemudian yang ketiga adalah jangan mendominasi pembicaraan. Jadi kalau kita sedang berbicara, usahakan kita aja yang ngomong terus, seakan-akan kita yang paling pinter. Terus seakan-akan kita yang paling tahu, orang nggak dikasih kesempatan untuk berbicara. Itu juga tidak menunjukkan bahwa kita mempunyai tata krama dalam berbicara. Jadi usahakan harus seimbang, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah jangan kita pada saat berbicara itu menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh lawan bicara kita, ya. Misalnya bahasa-bahasa asing, gitu kan, biar kedengeran keren atau bahasa-bahasa gaul, gitu. Itu tidak boleh karena itu bisa dikatakan kita tidak punya tata krama dalam berbicara. Jadi orang nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Karena orang yang cerdas itu harusnya bisa menyampaikan ya gagasan sulit menjadi sederhana gitu. Nah, jadi jangan sampai orang yang kita ajak bicara itu malah nggak paham apa yang mau kita sampaikan. Itu yang pertama, tata krama dalam berbicara. Kemudian yang kedua adalah tata krama dalam pergaulan, ya. Jadi ada beberapa tata krama yang harus kita perhatikan anak-anak ibu ya dalam kita bergaul. Yang pertama adalah sopan dalam kita berhadapan dengan orang lain. Gitu. Kenapa sopan? Ya karena kita pada saat bergaul itu tidak boleh kita menunjukkan bahwa kita itu lebih dominasi atau lebih tinggi dari orang lain. Jadi kita harus sopan. Sopan dalam arti ya kita harus menjaga semuanya. Dalam hal apapun kita harus sopan dengan orang lain. Kemudian yang kedua,
memberikan perhatian kepada orang lain. Gimana caranya kita memberikan perhatian kepada orang lain? Pada saat kita bergaul itu, kalau memang orang itu misalnya memerlukan bantuan kita atau memerlukan bimbingan kita atau memerlukan hal yang memang diperlukan dari kita, silahkan kita berikan perhatian. Dalam arti bukan hanya materi ya nak, misalnya bisa kita dengan tersenyum, itu juga sudah bentuk perhatian. Jadi bukan hanya bentuknya materi ya. Kemudian yang ketiga adalah kita juga harus bisa menjaga diri atau menjaga emosi kita dalam situasi apapun. Jadi pada saat kita bergaul itu, usahakan kita jangan mudah terprovokasi gitu ya. Jadi kita usahakan kita bisa menguasai diri dan bisa menjaga emosi kita dalam situasi apapun, jangan sampai kita terpancing. Ya, itu tentang tata krama dalam pergaulan. Kemudian yang ketiga itu adalah tata krama dalam penampilan. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam kita bertata krama dalam penampilan itu? Yang pertama adalah kesan pertama itu biasanya sangat diperhatikan oleh orang lain. Jadi usahakan kita pada saat berpenampilan itu harus memang betul-betul sesuai. Jangan sampai orang melihat kita pertama kali itu sudah berkesan atau berpikiran yang tidak baik terhadap diri kita karena kita berpenampilan tidak baik tadi. Misalnya kita pakaiannya lusuh gitu kan, atau kotor dan sebagainya. Nah, jadi kesan pertama itu sangat berpengaruh nak ya. Kemudian yang kedua itu adalah etika penampilan juga harus diperhatikan, yaitu misalnya dengan kita berpakaian harus rapi, ya pantas, kemudian menyesuaikan situasi atau kondisi. Jangan sampai misalnya kita pergi misalnya ke tempat ibadah, kita memakai baju seperti kita mau ke pesta, kan nggak cocok gitu ya. Kita pergi ke sekolah, ya kita gunakanlah baju sesuai dengan baju sekolah. Misalnya kalau baju sekolah itu kan gimana, harus dimasukkan gitu ya bajunya, pakai ikat pinggang, pokoknya yang rapi lah, yang pantas. Jangan kita pergi misalnya misalnya ke tempat orang hajatan tapi kita memakai misalnya baju tidur, kan nggak mungkin. Jadi kita harus berpakaian sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu juga termasuk tata krama dalam berpenampilan. Oke anak-anak ibu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan tentang tata krama. Sebenarnya masih banyak sekali tata krama yang lain. Jadi di akhir video ini ibu akan memberikan tugas mandiri untuk kalian. Silahkan kalian membuat 4 bentuk tata krama, baik itu tata krama yang ada di keluarga atau tata krama yang ada di masyarakat. Jadi nanti tugasnya silahkan buat di kertas double folio, kemudian nanti diantar ke sekolah itu serempak dengan tugas-tugas materi MPLS yang lain ya anak ibu ya. Jadi untuk tugas tata krama dari ibu, kalian membuat contoh-contoh tata krama yang ada di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat. Cukup 4 saja bentuk tata kramanya ya. Tulis di kertas double folio, kemudian nanti antar ke sekolahnya serempak dengan tugas-tugas MPLS yang